Alhamdulillah. Kalau gitu, mari kita mulai. Selamat pagi, bonjour, wilujeng enjing. Dari semua belasan kota di seluruh dunia, jam 11 di sini waktu Amsterdam. Langit cerah relatif, walaupun memasuki musim ini ya, musim gugur sekarang. Jadi udah mulai agak dingin nih di luar. Jadi kita enjoy aja. Mari kita mulai dengan hening sejenak, sahabat-sahabat. Doa itu penting, langkah awal penting supaya Allah Ta'ala memberkahi pertemuan kita. Bukan masalah sejam, 2 jam, 3 jamnya gitu ya, tapi kalau namanya berkah Allah tuh satu detik bisa melambungkan seseorang ke langitnya. Karena kita tuh butuh betul-betul bimbingan dalam kehidupan. Butuh diajari bagaimana merespon segala takdirnya yang ada supaya kita memberikan respon yang terbaik ya. Nanti kita akan lihat ada ayatnya tentang memberikan respon ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah ilmu-Mu, limpahkan kebaikan, satukan hati kami di dalam kasih sayang kepadamu. Semoga Engkau memberkahi majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut ke pertemuan ke-7 ini ya. Jadi kita bicara minggu lalu tentang konsep dasar apa itu Islam dan iman sebenarnya yang termuat di surat Al-Hujurat ayat 14. Kita tinjau lagi sekali lagi suratnya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ada orang-orang Arab Badui berkata, mengklaim dirinya, kami telah beriman. Amanah katanya, tapi kata Allah yang katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tapi katakan kami telah Islam, aslamna, kami telah berserah diri. Karena iman itu belum masuk ke dalam qalbmu. Yadkhulil imanu fi qulubikum. Jadi tempatnya iman itu di qalb, bukan di otak pikiran. Ya, ini konsep penting. Karena iman itu Allah beri ya. Jadi kita nggak bisa membedah otak gitu melihat di mana posisi iman karena ini tempatnya sesuatu ya hal yang berbeda, entitas yang berbeda, bukan di jasadiah kita. Nah, apa itu qalb? Apa bedanya dengan nanti tempat di mana Islam itu berada? Kita telaah lagi ayat yang lain ya. Ini surat Al-An'am ayat 125. Di sini saya mau menunjukkan term tentang sodar. Nah, letaknya Islam, nur Islam, cahaya Islam itu letaknya di sodar. Terjemahannya begini ya. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, famayuridillahu ayyahdiyahu gitu. Yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa dikehendaki diberi hidayah, petunjuk. Nah, ini krusial karena sesuatu yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim itu meminta huda, meminta petunjuk. Pada prakteknya kita perlu petunjuk kan untuk memilih jodoh misalkan, untuk memilih pekerjaan, memutuskan mau berhenti apa tidak, memutuskan mau balik ke Indonesia apa tidak nih buat diaspora, memutuskan mau ambil rumah yang itu atau tidak, bahkan sekadar memutuskan buat ibu-ibu ya nambah garamnya atau tidak gitu. Every day we make so many decisions, betul nggak? Memutuskan hari ini masak apa, memutuskan mau belanja apa hari ini. Nah, di setiap keputusan itu yang tampaknya walaupun sederhana ya, coba kita tidak paham semua hal akan suka lupa gitu. Itu tuh akan dihisab pada suatu saat nanti karena kita sedang memakai semua inventarisir Allah Ta'ala, termasuk badan ini. Di suatu saat nanti semua akan diberi lisan untuk bicara gitu. Ya, mata berbicara pada hari ini aku melakukan ini. Jadi semua kita nggak bisa berkelit di suatu hari itu. Nah, cuma ada hadis yang menarik dan indah kemarin saya share itu di Facebook bahwa bagi orang yang bertobat ya kepada Allah Ta'ala, ini maha kasihnya Allah nih. Allah tuh bisa membuat bahkan malaikat pencatat dosa itu lupa bahwa itu dosa pernah dilakukan. Allah bisa membuat bahkan
komponen-komponen anggota badan yang dipakai untuk berdosa itu dibuat lupa sehingga mereka tidak bisa bersaksi di sana. Bisa gitu. Nah, di situ kita ada dimensi lain yang harus kita tawarkan dalam arti melihat Allah Ta'ala. Ini adalah sifatnya gitu, karakternya, bahwa dia tuh bisa lupakan aja gitu, dia move on gitu. Oke, kamu pernah mengkhianati aku misalkan. Oke, kamu pernah lupa ini, itu namanya juga khilaf ya, manusia yang lemah. Tapi kalau minta ampun, istighfar, kayak dihapus semua, ditutupi. Itu luar biasa indahnya. Nah, jadi di sini ini adalah konsep penting ya sebelum kita jauh. Kenapa penting? Karena kita akan nanti paham di balik dinamika kita punya apa namanya ya, gejolak perasaan dan lain sebagainya, itu letaknya di mana gitu ya. Penting untuk mengenal apa itu sodar dan apa itu nur Islam. Jadi di ayat ini dikatakan barang siapa Allah kehendaki mendapat hidayah, dia akan yasroh sodrohu lil Islam, dadanya dilapangkan untuk berserah diri. Sebaliknya barang siapa dikehendaki untuk sesat, yudillahu yaj'al sodroh gitu. Jadi ini yang sesat tuh ngeri ya. Padahal di dalam surat Al-Fatihah itu kan kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mereka yang diberi nikmat, bukan jalan yang maghdub dan bukan jalan yang orang yang sesat. Sesat itu polaritas lain dari maghdub. Kalau maghdub jelas-jelas membangkang, sesat itu ya bisa jadi dia merasa dirinya beragama tapi sesat. Makanya disandingkan di ayat ini, barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, bukan menjadi dimurkai. Karena itu sempit. Nah, refleksinya apa ya? Karena kita ini kajian suluk, semua kajian Al-Quran, kita coba untuk ditarik relevansinya dengan apa yang ada di semesta kita, apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan sehari-hari. Konsekuensinya sahabat-sahabat, ketika kita masih dada masih terasa sesak ya, itu contohnya ya gampang saja kita merespon sesuatu, kalau orang Sunda bilang gemperan gitu ya, gampang panik, masih gampang emosi gitu ya, kan kerasa tuh, kerasa kita nggak balance di situ. Itu bisa datang dari anak ya, dari pasangan, dari mertua, dari saudara, macam-macam lah, tetangga atau tempat rekan kerja, tiba-tiba Allah bikin apapun. Nah, itu sungguh sebuah rahmat sebenarnya untuk melihat bahwa oh, respon hatiku masih begini ya, hatiku masih sempit. Itu contoh dada yang sempit, sodroh yang sempit. Itu seakan-akan sedang mendaki ke langit katanya, jadi megap-megap. Itulah kita yang megap-megap kalau dihadapkan dengan situasi misalkan, wah tabungan menipis, wah suami kehilangan pekerjaan gitu ya, dipertakuti ya seolah-olah ada. Nah di situ dia akan teruji imannya selama ini, sholatnya, kualitas sholatnya di mana, apakah sholatnya hanya sekedar ritual atau benar-benar sebagai sebuah perjumpaan yang sangat intim dengan Allah Ta'ala sehingga dia hatinya terpaut, akan teruji di dalam keseharian. Nah, kita lihat dulu penelusurannya. Hari ini cukup masif, banyak ayat-ayat yang kita lihat ya. Nah, contohnya lain. Di surat Az-Zumar, surat 39 ayat 22, sahabat-sahabat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Masih tentang sodar ya. Ini fungsi sodar. Apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Jadi untuk berserah diri, apakah sama dengan mereka yang hatinya telah membatu? Jadi dikontraskan di sini, orang-orang yang belum berserah diri, belum dapat hidayah nur Islam, itu hatinya cenderung membatu. Nah, kalau kita bicara tentang, karena term itu kuat ya dalam Al-Quran, dalam agama tuh satu kata tuh bisa menjadi web ke yang lain. Bicara tentang nur Islam, itu kita ingat tentang pilar Islam, rukun Islam, yang terdiri dari syahadat, sholat, zakat, ya saum, naik haji. Itu adalah, dengan kata lain, semua syariat itu adalah sebuah resep, jalan agar membuat hati tidak membatu.
Ya, jadi kalau orang sudah Allah beri nur Islam, itu dia jadi mau sholat, jadi mau saum, ya, jadi mau mengeluarkan apa-apa yang ada secara syariat gitu ya. Saya kasih ini kemarin tasawuf online course itu, jadi untuk orang-orang yang mualaf gitu ya. Saya kan I grew up as a Muslim, kebanyakan dari kita lahir di orang tua Muslim, udah hafal rukun Islam tuh ya, but do we really know what it means gitu ya? Kenapa sih rukun Islam ada 5? Kenapa itu konstelasinya itu syahadat, sholat, zakat? Saya renung-renungkan lagi ya, itu 5 rukun Islam itu membawa, jadi memang pilarnya adalah di syahadat. Syahadat itu kenapa orang ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu satu kesatuan, and then you automatically sebagai Muslim. Walaupun pernah ada dalam suatu kisah ada orang mau dibunuh terus mengucap syahadat terus tetap dibunuh juga, itu Rasulullah marah banget tuh. Kan dia mengucap Islam, kenapa itu kan kata sahabat pura-pura tuh mengucap syahadat itu karena mau dibunuh gitu kan, berasumsi kan, tapi itu ditegur sangat keras. Karena kalau orang walaupun apapun niatnya ya, tapi Allah izinkan lisannya mengucap itu tidak ada hak bagi kita untuk menentukan dia kan pura-pura, kita nggak tahu hati seseorang gitu. Jadi kita harus, ini asma Allah tuh suci ya. Jadi walaupun misalkan ini orang jarang sholat ya, tapi begitu kaget astagfirullah bisa ngomong gitu, itu harus takjub tuh kita. Hal sepele itu ya. Karena orang bilang astagfirullah sampai keluar di situ ada asma Allah, itu Allah izinkan namanya disebut oleh orang itu dalam sebuah dalam sebuah ketakjuban, dalam sebuah, karena beda, ada yang nyebut nama Allah tapi dalam konteks Allah kan tidak ada. Nah, kan dia nyebut juga Allah tapi kan konteksnya berbeda ya kan. Tapi kalau misalkan kadang-kadang ada orang non muslim yang bilang insya Allah gitu ya, karena ikut kita kan itu jangan dianggap sepele sahabat-sahabat gitu ya. Kalau Allah mengizinkan tuh lisannya mengucapkan itu gitu. Nah, jadi di situ dari 5 pilar itu ya kita lihat dimulai dengan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak saya sembah selain Allah. Tidak ada yang berhak mengatur saya selain Allah. Tidak ada yang patut saya takuti selain Allah. Tidak ada yang paling bisa aku sandarkan kecuali Allah. Tidak ada yang seharusnya mengatur kehidupan saya kecuali Allah. Nah itu, la ilaha illallah. Nanti sholat itu adalah bentuk keberserah-dirian. Puncak dari sholat adalah ketika sujud. Di situ dikatakan dalam hadis, yang saat terdekat antara seorang hamba dengan Tuhan yaitu ketika sujud, maka banyaklah doa di situ. Kalau kita lihat posisi sujud itu kepala tuh dibenamkan ya, jadi dalam posisi terendah, si hati naik tuh karena dia sujud. Coba ya, kalau sujud hatinya naik. Jadi perpindahan dari posisi berdiri ketika ini kehidupan manusia, ketika orang di awal waktu memang harus menggunakan akal pikirannya, rasio, logika, besar, kecil. Kita hidup di alam dualitas ya, mau tidak mau. Karena itu logika kita harus dilatih seperti itu, bahwa ada ya anak SD kan mana bilangan yang besar gitu, itu besar, kecil, gelap, terang. Dilatih itu di awal waktu, tapi untuk kemudian kita harus belajar ada gray area gitu. Di awal waktu kita belajar 1 tambah 1 adalah 2, ya itu matematika sederhana. Betul nggak? 2 tambah 2, 4. Tapi in reality kita akan melihat 1 tambah 1 bisa jadi 5. 1 ayah tambah 1 ibu, anaknya 3. Nah, itu kompleksitas dunia yang kemudian kita harus belajar. Nah, di situ seringkali kemudian kita sudah setua ini, banyak hal yang tidak masuk akal dalam kehidupan itu, betul nggak? Banyak hal yang di luar jangkauan pikiran kita, menurut kita nggak bisa, ternyata bisa. Sebaliknya juga menurut kita bisa lah, gampang, ternyata nggak bisa. Nah itu posisi ruku membawa kita kepala dibawa sejajar, nunduk
sejajar dengan hati. Kita mulai mendengarkan kata hati. Di sholat tuh membawa, kenapa dalam sholat gesture itu dibawa gitu ya? Kenapa sholat tuh bukan diem gitu ya, kayak semedi? Tidak, karena di situ ada simbolisasi dan raga kita dibawa bertasbih. Di situ, indahnya di situ. Dan kemudian di sujud adalah ketika kata hati sudah mulai semua diukur dengan hati. Hatinya bukan hati yang penuh nafsu, tapi hati yang sudah mulai berakal. Nah itu. Jadi all in all, sholat itu sebenarnya cara untuk melepas apapun ya. Karena dalam sholat kalau mau ikhlas, ihsan, khusyuk, itu kita harus to be in the present. Maka Allah hadir. Apapun itu letakkan di bawah, campakkan ya. Mau itu rencana 3 jam lagi dan lain sebagainya. Anggap itu sholat terakhir. Nah, itu salah satu trik untuk bisa khusyuk gitu. Jadi in essence, dari mulai la ilaha illallah, sholat itu juga untuk melepaskan sesuatu yang bukan Allah. Nanti sama, coba lihat. Syahadat, sholat, zakat. Zakat juga gitu, memotong kecintaan kita kepada uang. Ya, memotong kecintaan kita. Wah, kita punya plan ini itu minimum 2,5%, zakat mau 10%, nggak banyak sahabat-sahabat, itu pun minimum ya. Kalau Abu Bakar ya udah jauh, levelnya bisa sampai 100% sampai Rasulullah. Lah, buat kamu dan keluarga gimana dong? Itu Allah dan Rasulnya saja katanya disisakan. Ya, jadi itu banyak hasanah seperti itu dalam agama. Nah, kita lanjut sedikit untuk memahami pilar Islam. Kita lihat sekuensnya dari mulai syahadat, sholat, zakat untuk memotong semua kecintaan kita kepada ilah-ilah lain selain dia. Kemudian saum juga begitu. Syahwat kita yang terbiasa makan on time gitu ya. Ini lucu nih, saya belajar sejarah breakfast gitu, dan zaman dulu tuh nggak ada yang namanya breakfast. Orang tuh makan kalau lapar aja, nggak ada di jadwal jam 7, jam 12, nggak ada. Itu baru muncul menurut yang saya baca ya, setelah era revolusi industri, di mana orang mulai ke pabrik gitu ya. Kalau ke pabrik tuh kerja seharian. Jadi dia makan dulu, walaupun nggak begitu lapar sih di pagi-pagi gitu misalkan. Karena nanti dia nggak akan punya waktu makan jam 10 atau jam 11 misalkan. Terciptalah semua, atau yang mau sekolah dan lain sebagainya. Jadi ini hal yang repetitif yang kita menjadi makhluk kebiasaan. Dipotong tuh dengan saum. Si syahwatnya yang biasa pagi makan ini, makan itu, ya dikendalikan dengan kamu boleh makan tapi nanti nunggu maghrib. Ya, itu hebat tuh. Dan nggak 1 hari 2 hari, nggak seminggu 2 minggu, sebulan penuh. Luar biasa itu ya. Jadi itu sebuah proses pemotongan juga. Jadi ada dipotong hawa nafsunya ya, kepemilikan lewat zakat, dipotong syahwatnya lewat saum. Haji apalagi motong banyak hal. Udah mahal ya kan? Dan orang biasanya di Indonesia kalau mau haji, dia akan pengajian kan, terus manggil tetangga semua sambil pamitan. Ya, pengen full screen saya. Sambil pamitan, betul nggak? Ya, kenapa pamitan? Bisa nggak balik gitu, bisa jadi nggak balik. Nah, itu pemotongan besar itu. Dia masih punya anak kecil, udah say goodbye. Siapa tahu mama atau papa nggak balik lagi. Karena dulu waktu kejadian di Mina kan banyak orang meninggalnya nggak kembali tuh. Anything is possible. Nah, haji itu punya mentalitas seperti itu, bahwa sebenarnya ya haji nggak pergi ke sana, kita tuh harus punya seperti itu. Siapa tahu besok nggak hidup nih aku gitu. Siapa tahu bahwa kematian tuh bukan sesuatu untuk ditakut-takuti, bahwa memang itu sangat dekat dengan kita, lebih dekat dari apapun, cuman banyak yang tidak sadar. Nah, pandemi itu membawa kembali, we reset gitu, bahwa hey, come on, kita di sini tinggal berapa tahun lagi sih? Lakukan apa yang priority gitu. Prioritasmu di mana? Ini. Ya, sebentar. Lanjut. Nah, jadi itu. Jadi hati yang membatu itu karena Allah tidak memberikan nur Islam, tidak ada keberserah dirian.
Nah, Rasulullah memberikan begini katanya, ketika seorang sahabat berkatakan kepada beliau, ya akhir-akhir ini katanya aku merasakan hatiku keras. Apa kata Rasulullah? Maukah kau kuberitahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi? Maka sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berilah mereka makanan dari makananmu, niscaya hal demikian akan melembutkan hati dan melapangkan rezekimu, katanya gitu. Jadi ini aspek kasih sayang tuh banyak ya, berulang kali muncul. Dulu di apa namanya, ada hadis tentang 7 lapis langit dengan 7 malaikat penjaganya. Bagaimana sulitnya amalan itu bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Itu hadis yang panjang dan membuat Muaz bin Jabal menangis bahwa engkau kan Rasulullah sedangkan aku Muaz. Bagaimana bisa selamat? Itu salah satu triknya, salah satu apa ya, dari Rasulullah adalah untuk ini lagi kasih sayang. Jadi kasih sayang itu esensial untuk melembutkan hati. Selain itu, yang bisa efektif melembutkan hati adalah ziarah kubur, kata Rasulullah. Nah, zikrul maut. Pandemi ini sebuah pagelaran sedunia orang dilembutkan hatinya gitu untuk melihat bahwa lupa kan kebanyakan orang udah mereka mempertuhankan life expectancy kan 80 tahun. Tenang aja masih lama mati. Ternyata bisa berubah gitu ya. Bisa tuh. Dan sebenarnya kan bisa aja tuh tidak lewat pandemi juga lewat kecelakaan atau apa. Nah, ini it's a wake up call for us. Berikutnya. Nah, ini ada pesan dari Syekh Abdul Qadir Jalani tentang kekerasan hati. Kalau kita merasa hati kok jumut, keras gitu ya, tidak bermunajat tuh kok tidak nyaman gitu ya, tidak bisa ya Allah panggil namanya sampai bergetar, itu harus banyak istighfar. Biasanya itu terjadi karena kita terlalu asik dengan dunia tuh dan sering cuekin Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir begini, dekatkan dirimu kepadanya dengan menunaikan kewajiban. Nah itu pilar Islam lakukan tuh. Sholat, ya balik lagi itu. Dan menjauhi larangannya. Larangannya tuh ya tidak sekedar tidak mencuri, tidak korupsi, dan lain sebagainya secara yang fisik. Tapi larangan tuh seperti begini, jangan marah, jangan takut kepada selain Allah. Itu kan ada larangan-larangan dalam Al-Quran tuh yang seperti itu. Itu harus diperhatikan juga ya. Jadi ada syariat lahir dan syariat batin. Makanya dikatakan tinggalkan dosa-dosa lahir dan batin. Lalu apabila kita pernah berbuat buruk ya di masa lalu, tutupi itu dengan lebih banyak berbuat kebaikan. Itu sebagai penggantinya. Dan dengan itu semua engkau akan sampai katanya kepada jalannya dan akan dekat kepadanya. Masya Allah. Ya, so there's a hope. So in the end, di Indonesia yang hari ini saya mau memperkenalkan konsep ada sodr yang tadi dikatakan yasruh sodrohu lil Islam, bahwa jangan kau bilang iman dulu. Kalau iman tuh belum masuk ke kolb. Ini kolb tuh wilayah yang bola kuning ini. Tapi baru Islam. Islam itu ketika sodrnya lapang. Dan seharusnya sodr ini lapang. Tapi inevitably ternyata ketika kita berkembang gitu ya, kan itu hadis Rasulullah kena tuh ya kepada setiap orang. Setiap anak dilahirkan fitrah. Orang tuanya yang menjadikan dia ya Yahudi, Nasrani. Begitu. Sifat-sifatnya menutupi. Akhirnya sodr yang tadinya lapang, bayi lahir itu sangat gembira, anak-anak juga happy ya. Kalau anak tuh, karakteristik anak tuh 1 detik marahan, sekian detik lagi udah main bareng gitu ya, kayak yang tadi tuh nggak terjadi aja. Itu karakteristik hal itu anak. And for children everywhere is playground. Buat mereka tuh asik-asik aja hidup. Kenapa? Karena saudaranya lapang, nggak mikir itu ini itu gitu. Nah begitu kita sudah makin dewasa, mulai dipertakuti oleh banyak hal, mulai cedera oleh banyak trauma, pernah patah hati lah gitu ya, pernah menyaksikan ini itu, pernah melakukan ini itu, sehingga saudaranya yang tadinya lapang mulai sempit, dijejali oleh banyak hal.
trauma-trauma masa lalu, ada dendam, dan lain sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala, nah ini makanya kenapa statement syahadat dimulai dengan la, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena di situ orang sudah mulai ada ilah-ilah selain Allah. Menarik ya, statement syahadat itu bukan Allah, la ilaha illallah. Diawali dengan, nah ini adalah sebuah visi bahwa memang yang terjadi adalah seperti yang Rumi katakan itu seperti ini, bahwa tugas kita itu sebenarnya bukan mencari cinta. Your task is not to seek for love. Dan dia adalah sang cinta itu. But merely to seek and find all the barriers. Tapi yang kita harus lakukan adalah, karena dia selalu ada, tapi yang menutupi adalah barrier-barrier yang menutupi solder itu. Kenali itu, istighfari, selama itu belum dikenali, istighfar kita kosong. Selama itu belum dikenali, ujian yang menimpa kita yang seharusnya berefek positif, dalam arti efektif untuk menghilangkan hijab itu, malah jadi backfire, karena kita merasa diri, aku baik-baik aja, kok kenapa? Itu kan salahnya dia, nah gitu lagi. Ya, suluk itu akan membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih reflektif. Di setiap hal adalah sebuah obat yang sangat mujarab buat hati kita. Orang boleh berbuat apa kepada kita, itu tanggung jawab dia sama Allah Ta'ala. Tapi tugas kita untuk melihat kenapa dia diizinkan begitu sama saya, begitu. Nah, itu yang harusnya kemudian di balik itu efeknya akan lebih transformatif buat kita daripada sekedar kita menyalahkan itu kan gara-gara dia, itu salahnya dia. Terus kalau udah begitu ya sudah selesai, kita lempar batu sembunyi tangan. Hijab hati masih ada, tidak hancur seiring dengan proses ujian yang diberikan. Malah mungkin menambah hijabnya yang ada karena dia merasa dirinya nggak ada masalah dan melemparkan kesalahan itu kepada orang yang Allah izinkan untuk mencederai kita, misalkan. Ya. Nah, artinya sebenarnya nih dalam surat Hud ayat 7 ini salah satu surat luar biasa yang kita mesti merenungkan, karena Allah mulai dengan penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa, itu kita bicara tentang 6 masa itu ya 4 tambah 2. 4 masa itu equal dengan 40 tahunan kita. Jadi kita yang udah menjelang 40 ya, 40 ke sana itu harusnya udah bisa baca tuh. Siapa diri kita, fokusnya di mana gitu ya, dan harus fokus dalam 2 masa pembentukan langit. Gitu. Sehingga singgasananya ada dalam diri. Nah, di semua itu Allah kadarkan semua, dari mulai lahir, kenapa di orang tua yang itu, di detik yang itu, di dalam kondisi seperti itu, pernah melakukan ini itu, pernah mendapat ini itu, dengan semua potensi yang ada, itu adalah membentuk diri kita. Di ujungnya apa? Agar dia menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Di semua hal yang Allah berikan, dia ingin melihat amal itu apa, sahabat-sahabat? Amal itu tidak sekedar amal yang fisik, tapi bagaimana respon kita terhadap apa yang dia berikan, itu amal batin. Ya, tadi contoh saya, misalkan yang banyak terjadi, ini orang nyebelin nih, menyakiti hati saya. Iya, betul, kondisinya seperti itu. Dan kalau kita berhenti kepada kemudian menyerang balik orang itu, kita kehilangan keagungan agama ini. Karena ketika seseorang Allah izinkan menyakiti kita, izin Allah itu yang suci gitu. Kenapa Allah izinkan? Pasti ada sesuatu yang baik yang dia ingin ambil aku di situ. Barangkali ada gumpalan di dalam solder yang aku nggak tahu di situ ada, dan dia ambil dengan melalui itu. Jadi kalau sabar, tidak memukul balik, bisa jadi hilang itu si barrier itu, hijab yang menyelubungi hati selama ini. Tapi lebih seru lagi kalau kita kasih contoh soal ya. Jadi saya buka, silahkan untuk sharing session. Silakan, ada Mas Dodi nih. Kita coba nih yang pria-pria coba berbicara nih. Silakan Mas Dodi.
Masih di Jepang nih, Mas? Halo, Mas Dodi. Do you copy? Ya, silakan. Oh, habis ini Mas J. Oke, siap-siap. Ya, silakan Mas Dodi. Suaranya belum keluar ya? Sudah unmute tuh Mas Dodi. Iya. Mas Dodi ada yang mau disampaikan? Oh, belum. Ya udah Mas J aja dulu deh yang available. Oke, punten saya nggak Yes. buka video ya, nggak buka No ini. problem, no problem. Ya. Hanya pengen tanya tentang tadi penjelasan sekilas Teh Tessa soal 40. Yes. Dalam 6 masa 40 usia kita 40 tahun. Nah, apa sih yang menarik atau apa yang bisa dijelaskan dari usia 40 itu? Karena ada beberapa hal yang terkait dengan usia itu gitu ya. Jadi kayak misalnya Nabi dapat wahyu betul, usia 40 tahun. Terus kemudian ada pameo, kita hidup ya, kehidupan kedua itu dimulai di usia 40 misalnya. Terus life begins at 40 ya. Life begins at 40, atau paling tidak ada hadis kalau nggak salah ya Teh yang ngomong dalam usia 40 itu harusnya sudah mulai mendekat ke Allah gitu. Ya. Dan ada doa di dalam Al-Qur'an, doa usia 40 tahun. Masya Allah ya. Surat Al-Ahqaf. Ya. Kepengen dijelaskan lebih lanjut sih soal itu. Jadi kenapa 40 gitu? Kenapa angkanya genap 40 misalnya? Karena kan Allah suka dengan yang ganjil misalnya. Itu aja sih. Iya. Bismillah ya. Sejauh yang saya paham begini. Kata Nabi Isa begini, engkau tuh harus lahir 2 kali. Kelahiran pertama lewat rahim ibu, yes, we did that. Alhamdulillah. Kelahiran kedua itu kelahiran rohani. In other words, kita ini masih dalam womb, ini masih dalam rahim sampai usia 40. Itu hitungannya. Hitungannya begini, Mas. Jadi keempatan ini banyak ya di dalam Al-Qur'an, 4 hari, 4 malam, 40 hari, 40 tahun. Coba baca di Al-Qur'an ayat-ayat. Itu ada rahasia di balik angka 4. 40 tahun itu equal dengan 4 kali 30 hari, 4 bulanan tuh ya dalam rahim ibu, 120 hari itu kan. Itu 4 bulanan. Kenapa kemudian ada pengajian, karena hadisnya ada. Jadi ketika 120 hari which is 4 bulan, itu jiwa sama ruh mulai masuk, Allah tiupkan ke dalam janin yang ada di dalam rahim ibu. In other words, jiwa kita itu harusnya di situ mulai jiwa berkembang. Nah, kita di usia 40-an itu mesti mikirin si jiwa sama seperti itu. Udah 120 harinya dalam tanda kutip ya. Jadi di 40 hari awal itu penuh dengan dunia, memang sibuk, ngantor, berkarir ya, dengan pasang surutnya naik turun, dan biasanya kemudian orang jelang usia 40 ya, ada yang 30-an atau apa, mulai digedor tuh hidupnya. Itu yang dirahmati Allah. Karena dia akan diriset untuk melihat bahwa hey, this is you gitu, bahwa untuk mulai melihat ke dalam dirinya. Karena kalau kita bicara 7 lapis langit, menciptakan langit dan bumi jadi 4 masa awal adalah pembentukan bumi. Ya, Allah di dalam surat Fussilat bilang sudah ditentukan kadar-kadarnya. Jadi apa yang terjadi di penggal waktu itu, boleh lihat lagi tuh diari-diari kita zaman dulu ya, kenapa patah hati di usia sekian, patah tulang di usia sekian, whatever ya, life happens gitu. Banyak, kita udah 40 tahun tuh udah apa ya, bonyok-bonyok gitu ya. Sudah pasang surut kehidupan, sudah hafal. Untuk apa? Untuk mulai harus bisa melihat what really matter in life. Harusnya akalnya terbentuk tuh, bahwa
oh iya ya, dunia tuh cuma begini-gini aja sih, aku mau akhirat deh. Nah, itu udah mulai ke langit tuh. Jadi dia ngambil keputusan, ngambil pekerjaan, bukan berarti nyepi di dalam gua ya. Dia beraktivitas di dunia. Seorang muslim itu harus merahmati bumi di mana dia dipijak, tapi dengan point of view yang berbeda. Jadi kalau dia ambil sesuatu opportunity, ambil sesuatu ini, dia akan mempertimbangkan, ini jiwa saya sesuai nggak gitu dengan itu. Itu baik nggak buat akhirat saya. Mulai itu di situ. Karena dia ingin semua pekerjaan itu berefek kepada jiwa. Mulai mikirin jiwa. Ya, mulai mikirin jiwa gitu. Guru saya bilang gini, kalau kamu kerja ya, dibayar X rupiah, you name it gitu, X rupiah, kerja kamu tuh masih X plus. Ini aneh, tidak sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu keuntungan sebesar-besarnya, tapi mengeluarkan sedikit. Tidak, dalam agama tidak seperti itu. Kita dibayar X rupiah, justru kerja kita masih X plus. Kenapa? Karena plusnya itu menjadi cahaya buat jiwa. Nah, itu mulai mikir. Nah, dengan demikian, maka orang mencapai ke 40-an ya, dia akan mulai fokus mengerjakan apa yang, pertama dia harus baca diri dulu. Karena semua udah ada dong. Itu semua materialnya, keping puzzle-nya itu udah ada. Kita makanya butuh tafakur, butuh duduk dalam diam. Kata Rasulullah, tafakur sesaat lebih baik dari sholat 100 rakaat, coba bayangkan. Karena butuh ya, semua keping puzzle itu butuh ruang kosong, ruang hening kita untuk lihat. Sampai semuanya bunyi. In every single thing. Mau itu perpisahan, perceraian, pernikahan. Situ keping puzzle yang Allah sematkan di situ. Baca. Maka ayat pertama Iqra, baca. Tapi ya, baca itu butuh fungsi akal. Bukan akal ini saja, karena kalau kita cuma baca pakai akal ini nggak akan sampai. Tapi akal dalam untuk melihat. Nah, cara untuk mengembangkan akal dalam itu untuk mengupgrade akal jiwa itu lewat sabar menjalani takdirnya. Itu takdir yang kita suka tolak itu loh. Takdir yang suka kita remehkan, yang kita suka malu banget. Enggak, itu sebenarnya berfungsi untuk leverage akal kita. Jadi sebenarnya kuncinya kembali lagi ya. Kita terima semua ketetapan Allah dalam hidup kita. Baik buruk itu kan masalah hawa nafsu ya. Tapi akidah kita membawa bahwa kalau itu dari Allah, itu pasti yang terbaik. Saya temu puisi indah tuh dari Rumi kemarin. Kata Rumi gini, hatiku bagaikan pena di tanganmu ya Allah. Mau itu engkau tuliskan kebahagiaan, kesedihan, terserah. Gitu. Yang penting hatiku dipegang gitu. Terserah itu ekspresinya mau didatangkan apa, sakit, apa terserah. Tapi kita menikmati berada hati kita dipegang sama dia. Itu indah. Nggak tahu nih saya beleber apa gimana Mas Jay. Panjang sih sebenarnya ya jawabannya. Nanti kita explore lebih lanjut deh. Gitu Mas Jay. Oke, makasih Teh. Monggo. Ya Mas Dodi silakan mau sholat dulu katanya ya. Ya, halo Teh, sudah dengar Ya, suaranya? Nah, alhamdulillah. Barusan selesai sholat saya. Ini Oh waktu alhamdulillah. Oh iya. Barusan masuk waktu sholat di Jepang. Masih di Jepang saya Teh. Alhamdulillah. Jepang musim dingin nih, udah masuk? Belum, baru belum. libur musim full. Jadi masuk mulai dingin. Oke, Jepang. Silakan Mas Dodi, ada yang mau disampaikan? Iya, saya ingin mengkonfirmasi pemahaman saya gitu. Jadi hal ini terkait dengan kelembutan hati tadi Teh. Jadi bagaimana caranya kita sebagai diri kita sendiri itu mendefinisikan, mengenali tentang kelembutan hati kita gitu, tanpa ternyata kita berpikir kita sudah seperti ini, ternyata orang lain mempunyai persepsi yang berbeda berpersepsi, padahal menimbulkan disparitas yang tersendiri gitu kan. Lalu apa standarnya seperti itu? Lalu kalau saya berpaham, ini saya nggak tahu nih
pendapatnya Tetesa juga. Apakah kelembutan hati itu tuh diniatkan? Karena segala sesuatu itu diawali dengan niat. Nah, mungkin ini akan berhubungan juga dengan bagaimana cara kita membaca diri kita atau kitab diri. Apakah segala sesuatu yang terkait dengan kita itu kita niatkan? Contohnya tuh kelembutan hati diniatkan gitu. Lalu bagaimana cara mengenalinya seperti itu, Teh? Saya masih agak menerawang soal ini. Mungkin ada elaborasi yang lebih komprehensif mungkin dari Teh Tessa ini, bagaimana cara mengenali tentang diri kita, ya spesifik tentang kelembutan hati yang baru kita bahas ini. Seperti Iya, itu, Teh. Alhamdulillah. Ya, gini, kalau ilmuwan bicaranya disparitas, standar, apa ya? Jadi kalau kelembutan hati itu kita rujukannya Quran. Surat Al-Anfal itu dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka bertambah kuat keimanannya. Jadi kelembutan hati parameternya Allah. Bagaimana respon kita terhadap yang disebut nama Allah itu tidak sekedar disebut secara ini ya dalam pemahaman saya Allah terus kemudian, tapi gini, apakah ada pertanyaannya satu titik pun di muka dunia ini yang Allah tidak ada di belakangnya gitu? Name one. Bahkan iblis sekalipun. Apakah ada hal yang Allah tidak punya kendali di situ? Coba. Nggak ada kan? Tidak ada. Tunjukkan satu saja yang Allah tidak punya kendali itu, out of Allah's control gitu. Apakah ada? Tauhid kita membawa tidak ada. Iblis sekalipun, ya iblis orang Allah yang mencipta. Jadi tidak ada pertarungan antara iblis dengan Tuhan, tidak ada. Semua dalam kontrolnya Allah Ta'ala. Kenapa ada Dajjal misalkan, dia for a purpose gitu. Dia hanya akan menarik orang-orang yang punya elemen mirip dengan itu dari api ya. Artinya ada elemen api ketarik ke api gitu. So everything has a purpose. Nah dari situ kita akan melihat bahwa kelembutan hati berkaitan dengan bagaimana kita mempersepsi kehidupan, lihat Allahnya di situ di mana gitu. Dan dalam aspek emosi itu orang bisa nangis terus tuh ya. kalau makanya hati itu Mas Dodi dikatakan qulub karena dia berbolak-balik. Kadang dia lihat ke langit, ke alam Jabarut, kadang dia ada lihat ke alam mulkiyah. Kenapa dibalik-balik? Karena dia ada di tengah, ada di alam malakut. Komponen jiwa kita itu dari alam malakut, satu elemen sama malaikat. Jadi kadang dibulak-balik ke atas. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan hati orang kafir tuh hati yang terbalik katanya. Terbaliknya ke bawah. Terbalik. Harusnya dia bisa bulak-balik gitu. Nah, kelembutan hati itu makanya disebutkan, Rasulullah bilang begini ya, menarik. Karakter hati itu lembut tapi kuat gitu. Jadi dia harus lembut, tapi di stretch begini nggak koyak. Luar biasa begitu ya. Itu jadi dalam kelembutan bukan berarti dia soft terus tak berdaya, tapi di situ dia punya elastisitas tinggi. Dalam arti mau segila apapun kehidupan kita, dia lihatnya Allah di balik itu Allah. Seperti Ibrahim dibakar gitu ya, itu nggak panas ya, orang Allah bilang api dingin lah gitu. Jadi orang bisa lihat saja kehidupan kita kayaknya pontang-panting gitu ya, kayaknya kasihan banget tuh ya, orang kayak begitu kerjanya atau rumah tangganya begitu atau orang tuanya begitu, you name it. Tapi yang menjalani baik-baik aja gitu misalkan. Nah itu kelembutan hati itu jadi tidak semata dalam persepsi saya soft dalam arti nangis terus atau baik terus, tapi kadang hati yang lembut bisa jadi keras ya, seperti Umar, karena itu ada bawaannya saja, ada elemen karakter dari seseorang, tapi lembut karena dia harus fleksibel karena dia harus bisa dibulak-balik. Kalau nggak fleksibel dia nggak akan bisa dibulak-balik gitu. Karena kadang kita tuh
harus merahmati dunia. Kita lagi ngantor ya ngantor gitu. Lagi di depan sejadah ya di situ. Nah, di situ bolak-baliknya. Kadang kita harus belajar ya. Kalau di Al-Hikam dikatakan kadang orang itu Allah sedang angkat gitu. Jadi dunianya dikecilkan, disempitkan, usaha tutup ya, rumah tangga buyar, itu dunia lagi disempitkan tuh misalkan. Maksudnya dia untuk mendekat, naik, gitu. Nah, kadang langitnya yang sedang disempitkan, artinya dia sedang dibikin sibuk. Nah, kapan kita harus berada di situ harus jelas itu. Sebentar nih ada suara, nggak terganggu. Kapan? Ya, di mana ini? Gitu Mas Dudi ya. Wallahu alam. Iya, terima kasih ya Teh. Ya, sama-sama Mas. Silakan Mbak Teh Yan sudah ngangkat tangan. Sudah dari mana Mbak Yayu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ya, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Yan, yes. Alhamdulillah. Mau sedikit sharing aja Teh? Mangga, ya silakan. Tentang sesuatu pasca sakit waktu kembali lagi ke rumah, dan kaitannya dengan surat Al-A'raf yang sering kita bahas di sini, yang Al-A'raf 172 tentang cinta pertama kita, pertemuan pertama dengan Allah. Ya. Jadi waktu kembali ke rumah itu kan si bungsu Fatimah itu kan secara physically dibuat lupa dengan saya, nggak mau dipegang, terus nggak mau main sih masih mau karena namanya main ya, tapi kalau udah ngantuk, udah lapar langsung nyari papanya gitu kan. Nah, saya pikir kan awalnya ya udah nggak apa-apa, Allah masih kasih saya waktu untuk istirahat gitu, jadi nggak terlalu direpotin sama bayi gitu. Nah terus hari pertama, hari kedua masih legowo lah ya. Cuman hari ketiga itu terasa berat gitu Teh, karena tiap malam kan dia terbangun. Kalau waktu sama saya kan kebangun dikasih ASI, tenang, tidur lagi gitu kan. Nah kalau sama papanya itu kebangun ya diusap-usap gitu. Nah itu tuh ternyata nggak cukup untuk dia gitu. Nah terus tapi kalau saya masuk ke kamar, dia ngelihat saya, dia langsung teriak, nggak mau, nolak aja gitu. Demikian berbekas ya, nggak ada ibunya tuh kemarin. Terus saya bilang kan ke suami, coba puterin murotal Quran, karena kan biasanya dia tuh kalau saya klonin itu kan selalu sambil dibacain, sambil bacain atau apalah gitu kan. Dia tuh suka tidurnya nyenyak gitu. Nah, terus kata dia, iya, kakak-kakaknya juga bilang gitu, but it's not working for me. Dia bilang gitu. Nggak bisa gitu, murotal dari HP kayak gitu tuh nggak masuk gitu. Ya udah, akhirnya saya keluar dari kamar, ambil wudhu, terus saya nangis sama Allah gitu ya. Seperti biasa sih kalau udah hopeless, saya mintanya langsung Allah genggam jiwa saya dan raga saya, minta Allah yang gerakan apa yang harus saya lakukan. What can I do for you? Karena sudah effort, nggak ada yang bisa saya lakukan gitu kan. Nah, habis itu setelah itu saya baca Quran. Nah besoknya, jadi setiap baca surat, iya sayang, iya nak, ilelah, Bismillah. Setiap baca sholat itu saya baca Quran dikeraskan gitu supaya dia ngedenger. Dan alhamdulillah dia mulai ngedeketin gitu, main di sajadah, main sama tasbih segala macam, terus pegang-pegang Al-Qur'an gitu. Mau mulai mendekat lagi gitu. Sampai akhirnya mulai mau tuh diklonin kalau siang.
Nah, saya bacain Yasin itu nggak nyampe 5 menit langsung seperti biasa lah ya, seperti biasanya langsung tertidur gitu. Nah, pelajaran yang saya ambil itu kalau sekarang sih alhamdulillah ya sudah kembali normal. Alhamdulillah. Yaitu, ternyata dicekokinnya itu dengan dengan kebiasaan yang ada kaitannya dengan cinta pertama kepada Allah gitu. Satu hal yang saya sadari itu teh pelajaran yang betul-betul membuat ayat Al-A'raf ini sangat membekas di saya itu seakan-akan Allah tuh mau ngajarin ke saya gitu lewat Fatimah yang sempat lupa padahal kan dia pernah di rahim saya gitu kan. Kok rasanya impossible banget gitu lupa. Kayak Allah tuh mau bilang gitu, ya gitu, kamu tuh aku yang menciptakan, terus kamu lupa gitu. Terus waktu kamu nangis, kamu Fatimah tuh kan dalam hatinya pasti tahu gitu, ibunya tuh lebih mampu untuk menenangkan dia gitu. Nah, ya itu yang terjadi sama saya waktu sakit juga gitu kan, meronta-ronta, saya nangis, saya kesakitan, bilang sakit, tapi nggak nyeru Allah gitu, malah nyari dokter, kok dokter nggak datang-datang, kok perawat saya panggil nggak datang-datang gitu kan. Kayak Allah tuh mengasih tahu gitu, kamu tuh sebenarnya tahu hanya aku yang bisa membantu apapun yang kamu butuhkan, berhentilah cari Tuhan yang lain gitu. Jadi alhamdulillah sekali, banyak sekali pengajaran dari Allah. Semoga bisa seterusnya seperti ini, bisa dimampukan untuk membaca kejadian sehari-hari. Amin, alhamdulillah. Itu jadi senang ini Fatimah sudah mau lagi. Mau lagi sekarang udah nggak nangis lagi, papanya juga udah mulai bisa kerja lagi kan. Tadinya kan kita khawatir nih kalau papanya udah mulai kerja lagi apa kabar. Iya, semua pada saatnya. Ya makanya itu ada hadis yang menakjubkan tuh kan, Rasulullah ya, karena Rasulullah itu insan yang paling mengenal Allah ya. Makanya kita bersolawat terus tuh. Makanya kalau kata Allah Ta'ala tuh, kalau kita solawat sekali sama Rasulullah, yang balas 10 kali solawat. Siapa yang solawat? Allah kepada kita. Apalah bandingannya solawat kita yang ini ecek gini ya, nyemek kalau kata Mas Watung, dibandingkan solawat Allah pada kita 10 kali. Jadi ada representasi begitu. Saya terkesan tuh waktu Teh Yandian pernah bilang Tuhan tuh jauh. Saya nggak susah memahami Tuhan. Mudah mengaliat gitu ya. Kalau saya ngomong dia jawab nggak dengar gitu. Tapi sebagai bridging ya saya cintai Rasulullah. Nah, itu syahadat tuh. Makanya syahadat ada di situ. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah tahu, makanya dikirim nabi-nabi, rasul-rasul sebagai bridge gitu, bridging buat mengenal dia, para pengabar gitu bahwa aku tuh begini gitu kata Allah Ta'ala. Nah, di Rasulullah yang insan yang paling mengenal Allah itu kan bilang begitu. Jadi in the beginning kita tuh Tuhan adalah cinta pertama kita. And growing up kita kemudian salah artikan cinta itu di berbagai objek dalam kehidupan. Ya, itu nggak apa-apa, it's a process. Makanya itu sebagai stepping stone, harus bergerak terus sampai menuju cinta yang abadi gitu, cinta yang sejati gitu. Karena memang semua selain dia akan mengecewakan. Semua selain dia, kalaupun tidak mengecewakan akan berpisah. Karena memang dunia ini segala ciptaan adalah fana. Nah, kemudian kita dibawa kepada kamu pengen bahagia yang abadi, yang tidak ada akhirnya. Nah, diajak kemudian manusia ke sana. Ya, kata Rasulullah, ini ya, orang menggambarkan senangnya Allah kepada orang yang taubat. Taubat tuh mulai cari dia. Aku cari Allah deh, cari akhirat. Mulai membangun ininya tuh. Kalau Mas Fajar tadi tanya Mas Jay 40 tahunan, mulai membangun jiwanya. Itu mulai taubat tuh dia, mulai memikirkan akhiratnya gitu ya. Mulai gitu. Nah, itu kalau orang sudah begitu, Allah bilang katanya itu bahagianya melebihi orang
yang kehilangan bekal dan untanya tuh, unta segala di tengah padang pasir, ya, hilang tuh unta, semua perbekalannya ada di situ, padahal minumnya semua. Coba kayak itu, kayak kita kehilangan bagasi tuh, koper di luar negeri, coba bayangin, paspor semua ada di situ, gimana paniknya, ya nggak? Aduh, itu semua. Nah, dompet, coba bayangin. Itu kalau di luar negeri mungkin masih bisa minta tolong sini situ gitu, tapi di padang gurun nggak ada orang kiri kanan, kematian sudah di depan mata, nggak ada makanan. Terus tiba-tiba untanya kembali lagi, coba gimana bahagianya. Dan Allah katanya lebih bahagia dibanding itu, lebih bahagia dibanding seorang ibu yang anaknya kembali ke dia gitu ya. Itu Rasulullah bilang begitu ya. Nah jadi ya nikmati teh. Alhamdulillah. Ini ada 2 pertanyaan sebelum kita mengakhiri sesi ini. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ida boleh di-unmute ya. Berikhtiar mencari jodoh, tapi qadarullah belum ada. Nah, ini satu episode nih sama Mbak Sari ya. Kadang merasa lelah untuk ikhtiar, gimana caranya bisa tawakal dengan baik. Nah, here's the thing about berdoa ya. Kalau suluk itu yang dikejar justru prosesnya gitu, bukan pengabulan doanya. Kadang begini masalahnya, ada hadisnya begini ya. Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, aku mencintai suara rintihannya, suara dia bermunajat minta doa. Jadi ketika Allah menyukai seorang hamba, dia bilang kepada malaikat, tahan dulu, jangan kabulkan doanya. Coba bayangin gitu. Ada tuh hadisnya, coba cari. Kalau begitu bagaimana? Apa kemudian, kok tega Allah? Kan? Tapi buat pencari Allah, ketika Allah bilang, aku suka mendengar suara kamu berdoa sama aku, apa yang lebih dari itu? Benar nggak? Aku suka nih kalau kamu ini. Nah, jadi ini tergantung yang dicari apa sih memang ya. Kalau memang yang dicari pemberiannya, itu fokusnya ke sana, ya selamat berpontang-panting, karena ada rahasia-rahasia Allah dalam kehidupan. Yaitu takdir. Bahwa misalkan takdirnya memang bertemu jodohnya di usia sekian, misalkan ya. Makanya ikuti teladan Nabi itu Zakaria dalam surat Maryam yang bilang, sudah berpuluh tahun minta anak tuh. Sampai udah dan beliau bilang apa? Sampai diabadikan kata-katanya dalam Al-Quran, dan aku tidak pernah kecewa dalam memohon kepadamu. Begitu. Jadi mohon sudah berapa tahun? Puluhan tahun saya minta. Apakah pernah kemudian putus asa? Enggak, karena dia menikmati proses mintanya gitu. Jadi itu barangkali untuk direnungkan dulu ya, supaya hatinya tidak terlalu galau gitu ya, menjalani takdir ini. Contoh lain ya, ini khasanah dari para wali. Saya lupa sunannya siapa tuh ya. Tapi ada seorang perempuan yang mendatangi dia, mengatakan, saya mendapat mimpi bahwa aku harus menikah dengan Sunan gitu. Terus kata Sunan gini, iya memang kau jodohku, tapi menikahnya bukan di sini. Nah loh, di mana? Ya, jadi ada khasanah-khasanah seperti itu ya. Karena Rasulullah tuh bilang begitu. Ketika Siti Khadijah menjelang sakaratul maut, Rasulullah mengatakan, salam ya kepada madu-maduku. Siti Khadijah berkata, apakah engkau pernah menikah sebelum aku? Enggak, memang ada hal-hal yang Allah nikahkan di sana. Jadi Rasulullah dinikahkan dengan Siti Maryamnya adiknya Musa, juga Siti Asiyah yang dulu pernah Allah nikahkan secara takdir dengan Firaun di dunianya. Ya, gitu. Jadi ada satu lagi, saya lupa. Tapi nah ada khasanah itu sahabat-sahabat dalam agama ya. Itu supaya wawasan kita agak terbuka nih. Jadi banyak hal-hal yang menarik, dinamika dunia itu nggak linear. Itu yang menarik ya. Ya, gitulah direnungkan dulu. Ini dari siapa ini, Mbak Dia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tentang puisi Rumi tadi ya. Apakah berarti kalau kita menerima tidak berusaha? Enggak, it's two different thing. Kita menerima usaha tetap gitu ya.
di mana kadarnya itu sesuaikan dengan pembacaan diri sendiri gitu ya. Karena di satu sisi kita mesti tawakal, tapi di satu sisi kata Rasulullah, ikatkan dulu tali untamu gitu ya. Ada ikhtiar di situ. Begitu. Ya, alhamdulillah. Ya, sudah. Begitu. Terakhir, barangkali ada yang mau memberikan testimoni atau apa? Kata Mbak Firosa, yang masih sendiri nikmati saja gitu. Ya, Mbak Fi, mau di-unmute Mbak? Langsung aja bicara Mbak. Iya Teh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat yang belum nikah, menurut aku, saran aku, nikmatin aja benar kesendirian itu, dan benar-benar tuh minta sama Allah tuh, cintanya sama Allah aja, deketnya sama Allah aja. Karena kalau kita mengharapkan sama manusia gitu, kita berharap nanti ada cowok dateng, terus cowok yang lebih menurut kita tuh, oh ini baik, segala macam. Ternyata itu tuh cuman kebanyakan tuh bayangan kita doang gitu, karena pasti nanti nggak ada yang perfect ya, pasti ada yang kurang ini itu, walaupun nanti balik lagi ke kita, oh kita mau kok nerima, tapi nanti pada kenyataannya tuh selalu ada cobaan, dan mungkin saat ini dikasih sendiri, Allah tahu gitu, belum tentu kita benar-benar bisa mengatasinya gitu, karena akhirnya yang saya alamin gitu, ternyata perceraian pun itu menurut saya itu, oh ini ya baiknya gitu. Padahal kan dari dilihat manusia lain tuh, di mata manusia lain mungkin, dia tuh udah pisah segala macam karena gini. Cuman hikmahnya itu kita sendiri yang dapetin gitu. Yang mana tuh saya sendiri ya masih biasa lah ya kalau kayak gini. Pasti yang single parent juga pasti ngerasain yang aduh, melo, baper, gimana gitu Teh. Setelah berapa lama menikah Mbak Vi bercerai? Belum lama sih. Udahannya itu belum lama. Aku nikah dari 2006 dan kurang lebih 13 tahun ya. Itu pun yang aku rasain ya. Kalau benar-benar kita bukan karena Allah yang kuatin gitu, yang benar-benar kita tuh diuji gitu, dan itu tuh nggak mampu, nggak sanggup gitu. Aku juga ngerasain kayak gitu. Sampai detik ini pun yang memang ternyata dengan udahnya itu, dengan udah gitu, aku mungkin hikmahnya tuh sekarang tuh cintanya sama Allah, maksudnya jadi pengen, ya Allah kasih aku cinta yang lebih dong. Maksudnya tuh mintanya cinta Allah aja gitu. Kalau misalkan ada justru bukannya malah kita nggak mau nolak atau gimana ya, karena berpikir gini, bener nggak ya dia tuh suka sama gue karena karena memang karena Allahnya gitu, bukan karena rata-rata semua physically lah atau apalah ya yang gitu. Dan itu tuh sama Allah tuh dibukain Teh. Kalaupun berusaha jadi yang terbaik, tapi kan tetap aja namanya perempuan ya. Biasa kalau udah yang aku rasain pasti yang kalau udah rumah tangga ada pihak ketiga, itu tuh yang mungkin sulit banget diterima, mungkin karena kalaupun salah, cobaan beda-beda ya Teh, ada yang so in your case itu yang jadi ihwal masalah itu banget. Cuma makin kesini aku tuh tadinya yang aku sama sekali Teh nggak pernah berusaha marah-marah sama pihak ketiga itu, bahkan aku sendiri sampai dibilang, loh kamu kan yang ibaratnya kamu kan yang resmi, kenapa kamu tuh diem aja gitu kan. Sampai aku bilang, ngapain, malu, aku bilang gitu kan. Sampai akhirnya justru pihak ketiga itu yang neror aku, yang segala macam. Kok terbalik ya gitu kan. Yang ngelabrak siapa, yang ini siapa. Cuman Tuhan tuh bener-bener di situ banyak banget keajaiban yang memang aku rasain, yang aku tuh nggak pernah tahu password HP-nya apa, itu tuh tiba-tiba ada kebuka. aja gitu. Kebuka lah. Yang aku tuh bener-bener nggak tahu, itu tuh emang bener jari aku tuh Allah yang kasih gitu. Terus tiba-tiba telepon lah apa, dan aku tuh udah sekali 2 kali, intinya ya Allah kayaknya
kuat nggak ya, kayaknya kalau enggak mendingan udah aja deh gitu kan. Terus dan sampai suatu saat aku ketemu sama teman SMA, dan mungkin dia nggak tahu, dia pernah bilang kalau dia suka, sementara aku nggak ngerasa aku tuh berantem mulu sama dia gitu, yang memang dia nggak aku iniin banget lah. Terus mungkin dia punya kemampuan apa gimana gitu, dia tuh melihat yang, oh kamu tuh seperti ini ya, gini, ada yang mau jahatin kamu gini. Dan itu teh aku rada percaya nggak percaya sama kayak yang gaib gitu kan. Cuman hampir tiap momen itu tuh ada kejadian yang memang aku tuh, ya entah wallahu alam ya, entah ada belatung atau apa, itu kok itu benar nyata gitu. Jadi kayaknya aku kayak, ini benar nggak sih, ini bohongan ya, ini benar nggak sih, sampai aku diobatin apa coba apa gitu. Cuma aku sampai bingung, sampai kalau mau ngejahatin aku sendiri ngerasa aku ikhlas gitu, kalau memang ya udah gitu, kalau mau silakan ya silakan gitu, nggak ada yang intinya semua aku terimain gitu. Kalau emang kalian masih sama-sama ini ya silakan gitu. Tapi pada akhirnya sampai sekarang pun mereka nggak juga nyatu gitu kan, karena aku bilang, loh kenapa, aku bilang kalau memang kamu itu jodoh kamu dan kalian sama-sama suka silakan, tapi selesaikan dulu dengan saya gitu kan. Setelah selesai pun sudah berapa tahun ini, dan kayaknya ngilang gitu aja. Cuma kayaknya terus aku langsung bingung, kok kayak gini ya gitu, sampai aku sendiri gini teh, ini tuh Allah tuh kasih cobaan aku buat ngaca, emang bener-bener buat ngaca teh, bener. Aku ngerasa yang dulu aku tuh ngerasa kemarin tuh, oh iya aku salah kali ya, aku salah begini-gini. Jadi mungkin juga terlalu, orang juga ada, misalkan ada cowok yang minta, kok aku tuh nggak dipertahankan apa gimana gitulah. Cuman kan aku posisinya pola pikir aku beda gitu teh, karena kalau sesuatu yang udah menurut aku salah di mata agama, itu bagi aku salah semua gitu. Jadi buat apa gitu kan, sekalipun emang seorang istri tuh harus patuh apalah, cuman aku berpikir kalau udah dicontohin tidak baik buat apa gitu kan. Sementara aku butuh imam yang lebih baik. Jadi ada anak-anak Mbak? Anak-anak itu so far sih aku memang berat banget ya di anak-anak tuh, yang justru yang aku rasain, anak-anak itu memang tergantung kita gitu. Selama kitanya kuat, mereka fine aja. Iya betul. Sekalipun dia di-cut nanti ini loh segala macam loh, nggak dikasih ini loh segala. Selama akunya masih itu tuh, Allah tuh nggak mungkin nggak ngasih rezeki. Aku masih hidup, nggak mungkin aku nggak ngasih makan, selalu kuatin begitu teh. Bohong banget ya kalau orang bercerai itu nggak ada nangis, nggak ada sakit, nggak ada apa sih namanya, nggak ada kacau balau lah, itu nggak mungkin. Hati bener-bener remuk tuh, bener-bener remuk banget, kayak mungkin udah bukan gabu bentuk ya, udah kayak pasir itu, kayaknya udah nggak ada pasir lagi gitu, mungkin udah hancur banget. Sampai akhirnya tuh pelan-pelan tuh, oh jadi kesini-sini yang aku bilang teh, aku ditarik, disuluk ke sini, terus ikut kajian begini-begini, itu tuh aku makin, ya Allah, aku makin nangis, yang makin tuh dimana tuh aku makin nangisnya tuh nangis seneng gitu loh teh. Ya ampun, disuruh kayak gini gitu kan, disuruh disuruh ibadah gitu kan, disuruh taat gitu, sampai aku tuh nggak berhenti. Ya ampun, kayaknya aku lebih sakit kalau Allah nggak cinta sama aku gitu. Itu lebih sakit banget. Masya Allah. Ya itu ya. Semoga nanti ada jodohnya yang lebih hak ya. Amin. Itu ya, raising. It is the legend of Phoenix ya. Phoenix itu raises from ashes gitu. Jadi burung yang dari debu udah mati, udah habis gitu. Tapi Al-Quran Mbak Vi ya, itu bicara tentang itu. Tentang mati sebelum mati. Tentang kamu
bunuhlah dirimu atau keluar dari kampung halamanmu gitu. Itu ada nuansa kematian. Ada banyak hal ya dalam hal Mbak Vi adalah kehidupan rumah tangganya diganti gitu. Karena iya insya Allah. Jadi ada hati. Nah ini salah satu rahasia kehidupan ya. Ketika hati mencari dia yang paling tahu siapa dia tentu yang mengetahui mana orang-orang yang mencari dia, Allah yang Maha tahu. Kemudian dia lihat misalkan kehidupannya tidak gini, ada kontras. Ada orang ingin mencari Allah. Kalau mencari Allah harus all out. Jadi yang repot itu ya mencari Allah tapi masih pengen dunia. Jadi si kakinya ada di dua perahu. Aduh repot itu. Karena gini, kalau orang mencari Allah treatment itu kehidupannya. Hal-hal yang tidak pas buat dirinya diganti. Dicopotin. Ini suami Tapi di nggak pas treatmentnya itu ganti. bener kan sakit banget ya. Treatmentnya tuh Masya Allah. Yang sakit itu hawa nafsu. Si jiwa akan, wah alhamdulillah. Si jiwanya akan merasakan kebebasan. Nah makanya kita perlu fahami jiwa kita. Karena yang merasa ada hati yang gembira, hati yang bisa menangis, itu karena jiwanya udah dibukakan satu persatu selubung yang melubunginya gitu. Dan itu keniscayaan dalam suluk. Ketika kita mendekat kepada Allah, kita mendekat kepada cahaya. Jadi cahaya itu sifatnya kuat sekali, dia akan membakar semua hal yang berwujud kegelapan. Nah, kita masih paham itu. Jadi hal-hal yang tidak pas diruntuhkan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan jati diri kita diganti. Pekerjaan yang tidak cocok diciutkan gitu. Apapun itu. Tapi gini, kalau misalkan kita berpegang semua dari Allah, Allah memberi yang terbaik, maka seperti yang Mbak bilang, jangan khawatir, anak-anak pun Allah yang atur. Ya, toh semua terjadi dengan izin Allah. Kenapa kok tiba-tiba didatangkan pihak ketiga gitu ya? Harus sampai ketemu tuh, sampai sampai Mbak Vi bisa bilang ma khalaqta hadza batila, sampai berbilang terima kasih ya Allah Engkau memberikan episode ini padaku, yang tanpa ini aku akan tenggelam di dalam kelalaian berumah tangga misal. Ada begitu ya. Orang merasa nyaman-nyaman berumah tangga tapi jadi lalai. Nah, Allah hancurkan itu, ganti. Kadang begitu. Karena Allah tahu titik terlemah setiap hamba, mana poin-poinnya yang paling efektif mengubah seseorang. So Mbak Vi, in your case, terima kasih berbagi nih. Apa hikmahnya sudah? Luar biasa. Buat sekarang sih ya itulah mungkin rasa kebencian itu masih agak PR buat aku ya. Maksudnya rasa sakit hatinya masih PR buat aku banget. Cuman so far aku tuh bilang sama mantan, aku bilang makasih gitu, makasihnya tuh sama dia plus sama perempuan itu gitu. Kalau bukan karena dia mungkin aku nggak kesini gitu mungkin aku nggak ada ditarik sama Tuhan gitu ya. Bener-bener ya ampun, kayaknya aku selama ini buta banget ya. Maksudnya sekalipun aku tuh nggak neko-neko, nggak minta banyak apa-apa deh pokoknya. Nikah biasa nikah gitu jalannya, cuman kayaknya biasa dari kecil enak kali ya Teh, maksudnya nggak terlalu ditempa banget apa-apa gitu kayaknya. Cuman yang menurut aku Allah tuh bener-bener sayang banget sama aku tuh nggak bener-bener dikasih kekurangan gitu, sekalipun aku nggak ada, apa yang aku mau tuh bisa gitu, ada gitu tiba-tiba pokoknya sampai sekalipun pemasukan gitu, ekonomi itu aku nggak pernah sengaja nolong orang, sekarang aku lagi kayak gini aku ditolong sama dia. Ya Allah, aku tuh bener-bener luar biasa nangisnya Teh, maksudnya sampai kayaknya gila banget ya. Aku bilangin sama dia makasih, mungkin kalau bukan karena dia aku nggak sampai di titik sini. Aku bilang mungkin aku juga nggak bener-bener dipeluk sama Tuhan gitu kan, sampai akhirnya dipikir tuh aku ngeledek dia Teh, pikir aku tuh Allah kamu gini gitu itu ibaratnya. Cuman jujur ya masih ada rasa gimana ya, sakit tuh banget. Cuman aku ingetnya gini aja, saat entah Teteh yang bilang ya, aku juga lupa ngeliat-liat di wall gitu,
saat Allah kasih rasa sakit di hati itu sebenarnya itu pengguguran dosa gitu. Jadi aku tuh kalau lagi berasa sakit banget, itu tuh aku langsung, ya Allah semoga dosa-dosa aku selama ini diampuni, gitu aja. Dan buat nyari lagi, tadinya kan aduh kayaknya apa namanya, aku harus buru-buru nikah juga dong, ibaratnya apa ngerasa gengsi lah, pasti misalkan, atau misalkan dia dulu, sekarang sama sekali nggak berpikir itu teh. Makanya aku bilang kalau buat yang single nggak usah berpikir aduh nanti aku nggak ada pasangan segala macam, aduh jangan ke situ deh. Mintanya tuh minta bener-bener cintanya sama Allah aja gitu, jangan karena kalau berharap sama manusia, sama suami, sama laki, itu tuh nggak pernah kita nyampe. Berharap mudah-mudahan dia berubah ya, mudah-mudahan dia, aku dulu begitu teh sebelum bener-bener pisah ketok palu, dan itu aku mudah-mudahan ada ini, itu tuh sampai malamnya aja aku masih berharap ada keajaiban. Cuma justru aku malah lelah kayak gitu yang waktu itu aku belum paham, dan sekarang mungkin ini kali ya jadinya. Jadi sekarang pun apa namanya, ngarepin keajaiban itu enggak. Sebenarnya tuh tiap hari tuh Allah kasih keajaiban gitu. Dengan kita bisa makan enak, bisa nafas, masih sehat. Itu keajaiban yang luar biasa, yang lebih dari hal yang kita pengenkan gitu ya. Makanya sampai saat ini nggak berpikir untuk buru-buru nikah atau gimana, enggak. Bener. Wah, itu ya. Itu ini testimoni tuh ya, mungkin buat Mbak Sari juga teman-teman yang masih kapan bertemu. Jadi gini ya, memang yang susah tuh bersyukur ya. Kalau belum dapat pasangan, pengennya dapat pasangan. Begitu dapat suami, wah, ini lagi sibuk ya. Pengen dapat anak, begitu dapat anak repot lagi. Nah, jadi kita terombang-ambing dalam sebuah ilusi, kalau saya begini barangkali bahagia, kalau saya begitu barangkali bahagia, and that is just the biggest trap ever. Adalah pikiran kita yang berpikir bahwa kebahagiaan itu sesuatu yang jauh yang mesti dijangkau gitu, and that is not so gitu. Enggak, kebahagiaan itu kita ini ya, kaki nih dipijak di mana, itu kebahagiaan kita di situ. Kenapa kita tertutup dari kebahagiaannya itu? Karena ada hijab-hijabnya, nggak lihat bahwa Allah tuh memberikan sedemikian banyak. Maka yang bersyukur itu adalah melihat sesuatu pemberian Allah sekecil apapun, sesuatu yang banyak. Tadi Mbak Vi bilang tidak ada satu kesakitan pun ya dalam manusia. Itu hadis, memang hadis Rasulullah itu. Jadi hadisnya mengatakan tidak ada seorang muslim ya, indah sekali hadisnya, tidak ada seorang muslim yang tertusuk duri sekalipun. Jadi walaupun dalam tataran fisik tuh ya, lagi motong, aduh kesayat misalkan ya, begini, kejedot pintu misalkan, itu hal-hal yang fisik sekalipun, apalagi yang sakit hati pun lebih lama ya. Itu ada lagunya tuh dangdut Maggie Z ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Sakit hati itu lama, sakit gigi pakai paracetamol hilang dikit sebentar. Sakit hati ya Allah bertahun-tahun bisa tuh. Nah, jadi tidak ada seorang muslim tertusuk duri atau apa-apa yang lebih berat bahkan darinya. Ini hadisnya dahsyat. Kecuali kutiba lahu, dicatat baginya derajatnya naik dan kemudian diampuni kesalahannya. Artinya apa? Di balik musibah itu, Mbak Vi, jawab permintaanmu terkabul. Ketika orang merasa sakit, kita merasa sakit ya, mau itu sakit jari, mau fisik, ataupun hati kita yang sakit. Allah sedang menarik kita dekat, diangkat derajatnya, diampuni kesalahannya. Kita lagi, apa yang lebih dari itu? Bagi seorang pencinta ya, apalagi yang lebih membahagiakan dibanding berdekatan dengan yang dicintainya. So, terima semua rasa sakitmu. Kata Rumi gitu, in every single pain, itu mendekatkan kita sama Allah Ta'ala. Tapi ya sekali lagi, ini untuk para salik, bagi yang mencari dia. Kalau yang cari dunia, jerit-jerit terus, sakit, komplain, ya susah. So, kita mau cari apa? Kembali lagi, ini adalah suluk, adalah perjalanan untuk menghidupkan kembali cinta di dalam hati kita. Cinta yang sesungguhnya. Dan dalam cinta sahabat-sahabat, itu tidak rasional. Benar nggak?
Cinta itu nggak bisa dengan logika. Kita cinta anak-anak kita udah all out. Cinta siapa sudah all out. Dan dalam hidup banyak hal yang di luar logika. Kalau kita hanya mengatasinya dengan logika saja, sudah kita akan terhempas terus di dalam samudra kehidupan. Selalu nangis terus menghadapinya. But there is a better way untuk menghadapi itu semua. Hadapi dengan hati yang cinta. Hati cinta itu yang menerima apapun yang diberikan oleh yang dia cintai. And that is for now. So thank you for sharing ini. Teh Nui, sorry waktunya sudah habis. Insya Allah minggu depan ya. Alhamdulillah, itu sangat menghangatkan hati mendengar testimoni dari sahabat-sahabat. Thank you everyone for joining today. Juga bapak-bapak. Gabung lagi ya minggu depan, saling memperkaya khasanah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan dan kemampuan untuk memberikan yang terbaik di nafas-nafas yang tersisa nih, sebelum kita turun dari panggung dunia ini berangkat ke alam berikutnya, agar kita punya bekal-bekal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pamit dulu ya. Thank you. Ya, terima Sharing. kasih Teh Tessa. Minggu depan. Assalamualaikum. Bisa izin Salam. pamit. Assalamualaikum. Mbak Ayu. Terima kasih, Teh Tessa. Thank you. Terima kasih Mbak Salam. Tessa. Assalamualaikum. Sama-sama. Jazakumullah khairan semuanya. Assalamualaikum. Iya.